Halo semuanya, kembali lagi di Ngopi Ngobrolin Film bareng saya Fitrian. Kali ini kita akan membahas film yang sangat ramai dibicarakan di minggu-minggu ini, agak lain, Menyala Pantiku. Tapi sebelum kita membahas pengalaman spesial saya dengan film ini, ngopi dulu yuk. Jadi nih saya punya kesempatan langsung datang ke konvensi pers film agak lain. Nah, di situ saya lihat langsung trio Imaginary ya, dua produsernya Dipa dan Ernest dan juga sang sutradara Aco. Jadi mereka cerita bagaimana film ini mereka buat dan lahir gitu kan. Yang penting bukan ternyata menurut mereka bukan harus lebih besar, bukan harus lebih apapun, tapi lebih ke arah mereka ingin ceritanya tetap solid, tetap lucu dan tetap punya hati. Lalu tentunya kita lihat juga kuartet agak lain yang kita gemari ya, Boris, Bene, Jegel, dan Oki. Jadi mereka jawab pertanyaan jurnalis itu lumayan langsung, penuh candaan dan nyaris nggak ada jeda seriusnya. Jadi ruangannya ramai banget, seru. Saat nonton filmnya, saya harus bilang ceritanya sangat lengkap ya. Ada komedinya, bernuansa detektif tentunya, ada misteri, ada drama, tentunya humor-humor khas agak lain. Formula yang menurut saya sih nggak mudah dieksekusi, tapi mereka kelola dengan lumayan mulus. Kemudian saya ngerasa film ini lebih rapi dan matang secara struktur. Lebih lagi ada dua momen komedi besar yang menurut saya sih bikin kita tuh penonton bisa tertawa, terjungkal-jungkal dan terpingkal-pingkal. Itu menarik banget ya. Ada humor yang buat saya sih juga pinggir jurang ya, pinggir jurang banget sebenarnya. Momen yang kemudian menggabungkan sisi sosial, religi, tapi dieksekusi secara cerdas sehingga kayak mentertawakan isu-isu sosial kita ya, yang pernah panas di sekitar kita. Jadi saya pikir itu sangat-sangat menarik dan lucu. Kalau kita bahas mengenai karakter tokoh-tokoh yang ada di film agak lain kedua ini, sebagian besar tampil solid banget ya. Saya pikir Bene sekarang bisa memerankan sisi drama yang lumayan kuat. Kalau Boris, Jegel, Oki, udahlah, energi komikal mereka hebat banget, saling melengkapi ya. Tapi ada satu karakter yang menurut saya mencuri spotlight, yaitu pemimpin panti, karakter yang dipimpin oleh Gita Bebita. Tegas, dramatis, celotehan-celotehannya punya timing komedi yang luar biasa. Jadi pasti berujung ke tertawanya penonton sih, saya bilang. Jadi kalau kalian suka penampilannya di Ngeri-Ngeri Sedap, ini film yang dia naik satu level lagi nih, atau minimal mirip lah dan sama kuatnya. Jadi setiap celotehannya, setiap apa yang dia lakukan itu hampir selalu bikin satu studio meledak tertawa. Yang menariknya lagi sih sebenarnya, walaupun ini film komedi ya, saya lihat film ini punya layer atau lapisan yang lumayan banyak dan dalam ya. Ada kritik sosial di sana, menggambarkan isu ketimpangan antara strata sosial, ketidakadilan sosial, banyak ya, yang banyak juga dirasakan masyarakat tentunya. Jadi dibedah, dibuat dramatis, tapi tentunya tetap menghibur. Dan itu sebenarnya sisi inti misterinya juga, jadi itu sangat-sangat menarik ya buat saya. Saya pikir ini kekuatan penceritaan dari Imaginary ya, mengobrolkan hal berat, tapi bikin kita tetap nyaman, tertawa, dan kemudian juga dramatis ya. Intinya film agak lain Menyala Pantiku ini paket lengkap ya. Ceritanya solid, humornya nendang, dramanya juga ada, dan yang penting pesan sosial dan kritik sosialnya juga ada, kena gitu ya. Terus karakter-karakternya semuanya hidup, complementing ya. Jadi saya berharap sih cerita ini bisa jadi fondasi film untuk agak-agak lain berikutnya gitu kan. Jangan stop di sini. Kita perlu film-film seperti ini. Karena di tengah banyaknya bencana, kemudian isu sosial, film ini bisa jadi hiburan kecil buat kita untuk mengobati kesedihan lah ya. Dan juga membawa kita menjadi manusia yang punya nilai bahagia juga gitu kan. Jadi keren lah untuk agak lain Menyala Pantiku, menyala seterusnya lah.
Jadi gitu aja dari saya. Terima kasih sudah ngobrolin film bareng saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, sampai jumpa di ngopi berikutnya. Salam.